Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidari amin ya rabbal alamin. Illa sabiya aw sabiyatan, kecuali anak laki-laki dan anak perempuan, anak-anak perempuan. Jadi ini membahas terusan daripada kemarin ya. Kemarin itu termasuk maksiatnya mata, kan tidak boleh melihat aurat orang lain, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Lihat terus, andaikan kok sesama muhrim, itu kemarin itu diperbolehkan kecuali anggota badannya antara lutut sampai pusat, kan begitu. Asalkan menengoknya itu, melihatnya itu tanpa syahwat. Kalau kira-kira dia nengok tuh lain ceritanya ya kan, pikirannya aneh-aneh. Nah, nengok apa namanya, betis kakinya itu, wah betisnya kok begitu, terus bayangkan enggak, karu-karuan juga tetap haram. Nah, batasannya seperti itu kemarin. Alladzi la yastahi nadru ma adama baina surati warubah, artinya sesuatu yang tidak menjadikan ingin dalam melihatnya, selain yaitu lutut dan pusat. Kalau lutut dan pusat kan sudah jelas. Nah, itu kemarin termasuk haram walaupun muhrimnya. Jadi selain daripada itu haram juga menengok daripada illa sobia, kecuali anak laki-laki au sobiatin atau anak perempuan. Kalau masih anak-anak, maka walaupun ditengoki antara lutut sampai pusatnya itu tidak dosa. Maksudnya begitu. Yang anak-anak ini dunasin tamyizi, sebelum tahunnya daripada tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana sih? Mumayyiz itu anak-anak itu bisa makan sendiri, bisa buang hajat tuh, bisa istinja sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Nah, sebelum anak-anak sampai ke detik itu, walaupun dia berkolor kulu kilir Pak RT, lah itu ditengok tidak dosa. Maksudnya begitu. Nah, nanti ada anak-anak belum tamyiz masih pakai kolor kulu kilir. Kalau sekarang pakai apa itu namanya? Nah, pampers ya itu kan. Kulu kilir pakai pampers itu. Wah, tiba-tiba kita salah ngukumin pula ya kan. Haram, aurat. Nah, belum ada hukumnya begitu. Kecuali dia nanti sudah mulai mumayyiz, atau dia pakai baju sendiri sudah bisa, makan sendiri sudah bisa, istinja sendiri sudah bisa, ke WC sendiri sudah bisa. Maka yang demikian itu baru nanti hukumnya sama dengan orang dewasa. Kalau yang model sebelum tamyiz fayakhillu, maka hukumnya masih halal apa nadruhu, melihat daripada anak-anak yang belum tamyiz tersebut, walaupun laki-laki maupun perempuan. Ai jami ibadanihi, artinya melihat semua badannya. Nah itu, jadi walaupun dia puluh kilir cuman pakai pempes itu tadi, ya biarin Pak RT, yang belum tahu namanya belum mumayyiz. Ya kalau sudah mumayyiz ya malu dia, ya, itu ya kan. Ma'adal farji,
ma yaitu anggota badan adal farji yang selain farji, ma adal farjil unsa selain daripada farjinya anak perempuan. Kalau kok belum mumayyiz, walaupun dia masih bayi, kalau anak itu anak perempuan Pak RT, itu jangan ditengokin terus farjinya, tetap haram ya. Kalau anak perempuan ya, anak Mas Geden kan perempuan, umpama datang ke tempat saya umpama kan, itu dia tidak pakai celana dalam, umpama kodel tidak pakai celana, ya saya haram nengoknya ya, karena kalau perempuan itu nanti repot Pak Mukhlis ya kan. Wah ini kecil kok begini, kalau besar kayak apa, begitu pula nanti. Ya kalau yang pikirannya waras iyalah ya kan. Ya kalau pikiran sekarang itu banyak tidak waras Pak RT, repot sekarang itu. Banyak kasus-kasus yang aneh-aneh itu ya kan. Apa? Entah pokoknya macam itulah Pak ya. Pokoknya kalau ke anak-anak itu kita tetap haram, khususnya anak perempuan kok nengok alat kelaminnya ligoiri untuk kecuali untuk ibunya. Kalau ibunya nggak apa-apa. Bapaknya ya boleh. Kalau ada hajat untuk istinja kayak apa kayak mandiin kayak ya kan. Cuman ya itu tadi sebatas dia sebelum mumayyiz. Kalau dia sudah bisa cebok sendiri, istinja sendiri, ya jangan terus kok bapaknya yang geragas, ya kan? Sini lah, biarlah bapak terus yang nyewain sampai besar, jangan begitu pula, ya kan haram, ya kan itu. Ya rakolu piye Mas Gendong, nyatanya itu banyak beritanya gitu kok rakolu piye, aneh-aneh wae, ya kan? Namanya syahwat itu terkadang mengalahkan akal, nah itu ya. Kalau mu'alif rahimahullah makanya dijagoi oleh syariat. Andaikan kita punya anak perempuan, kalau kok dia sudah mumayyiz bisa istinja sendiri, ya biarin dia istinja sendiri, kecuali dalam keadaan darurat umpama ya kan, itu baru silakan bapaknya. Kalau tidak itu ya ibunya atau sesama perempuan tadi. Itu sudah paham ya. Jangan sampai anaknya sudah SMP pula, anak dia pula yang nyeboinya. Jangan sudah tidak boleh ya. Sebelum tamyiz itu boleh, tapi sesudah tamyiz itu tidak boleh. Sedangkan sebelum tamyiz wae, kalau anak perempuan kok dia bukan bapaknya, bukan saudara kandungnya, itu wae sudah tidak boleh melihatnya. Karena akan apa? Orang sakit yang megang orang perempuan kemana? Lain ceritanya Mbak. Namanya kalau di rumah sakit itu namanya darurat. Kalau darurat itu Mbak, yakhilul mahdurat, menghalalkan sesuatu yang walaupun itu haram jadinya tidak haram itu Mbak. Karena dia tugas Mbak. Ya kalau nanti di rumah sakit barang kok tidak boleh Mbak Sabar ya repot. Orang laki-laki jengkolen ya kan, perawatnya perempuan disunduk pula itunya ya kan. Biasa disunduk itu Mas. Nah kalau Mbak Sabar tadi katanya ya dak gitu kok. Mbak Sabar yang nyunduk tadi ditengok cantik-cantik kan. Hiburan apa Mbak Sabar gitu. Nah itu pokoknya itu tidak haram Mbak Sabar gitu. Kalau di rumah sakit karena untuk perobatan itu hukumnya tidak haram karena namanya darurat. Nah umpama Pak Mukhlis nak masukin dewek ya tidak bisa, sakit katanya kan. Kalau orang itu yang masukin tidak itu. Kalau dia sudah terbiasa tahu celahnya. Ayu lah kalau mu'alif rahimahullah biasanya sudah ngereken itu Mas Geden. Kalau jengkolan itu tidak ngereken itu ya pengennya itu langsung gitu lah. Iya kalau mu'alif rahimahullah itu ya. Kalau anak kecil belum tamyiz hukumnya boleh melihat seluruh badannya kecuali anak perempuan. Nah,
kalau ibunya nggak apa-apa. Itu tadi ya. Hai zamani rodoi artinya ketika pas waktunya menyusu, wa tarbiyati dan juga merawatnya. Fa'inahu maka sesungguhnya melihat alat kelamin anak perempuan tadi yang belum mumayyiz bagi ibunya itu ya juzu diperbolehkan apa ang tahun dulu jika melihat siapa ibunya tadi ilahi kepada alat kelaminnya perempuan tersebut. Wa tamassahu dan juga boleh menyentuhnya, boleh menyentuh alat kelamin anak perempuan tadi ataupun laki-laki yang belum mumayyiz tadi li hajatin karena adanya hajat, wa mislaha dan sepadannya ada kepentingan atau hajat tadi, wa nahuha dan sepadannya hajat kal murdiati contohnya seperti menyusui. Afada memberi faedah dari kepada keterangan tersebut siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri. Jadi kalau anak-anak yang belum tamyiz, batasnya tamyiz itu tadi bisa makan sendiri, bisa istinja sendiri, bisa mandi sendiri, itu namanya mumayyiz atau tamyiz. Sebelum itu maka masih diperbolehkan, walaupun udah mintal mindol rono rene kesana kesani itu tidak apa-apa, tidak dosa ya. Nanti Mas Gendon sok suci pula ya kan, nengok anak-anak masih telanjang macam ih haram, belum haram Mas Gendon ya. Kalau masih anak-anak belum tamyiz, kecuali alat kelamin dari anak perempuan tadi yang walaupun belum tamyiz tetap haram. Waqala dan sudah berkata siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Waqata'a dan juga menentukan siapa Al-Qadil Syahbadi Husaini bijawazil nadri dengan diperbolehkannya melihat ilal farji sogiroti kepada farjinya anak kecil perempuan allati yaitu dalam keadaan la tastahihi yang sekiranya belum menimbulkan syahwat. Kalau menurut Imam Al-Bajuri itu haram tadi. Kalau menurut Imam Al-Husni dan juga menurut Qadhi Husain itu hukumnya boleh, tidak haram. Ada batasannya, yang penting dia tidak menimbulkan syahwat baginya. Jadi walaupun belum tamyiz, walaupun belum bisa cebok sendiri, belum bisa makan sendiri, tapi kira-kira kok melihat alat kelamin anak perempuan yang masih seperti itu kok menimbulkan syahwat, ya tetap hukumnya haram. Itu menurut Qadhi Husain. Wa sogiri dan juga anak laki-laki. Wa qata'a dan memutuskan bil jawazi dengan diperbolehkannya fi sogiri di dalam anak laki-laki. Siapa Al-Maruziun, Imam Al-Maruzi. Wa dzakara dan menerangkan siapa Al-Mutawali, Imam Al-Mutawali, alat kelaminnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan wajah ini kepada dua hukum. Wasohihu dan adapun yang paling sahih itu jawazun diperbolehkannya litasa mikun nasi karena masih tidak memperdulikannya manusia bidzalika dengan masalah itu. Ya umumnya orang masih nggak peduli lah, walaupun ada kasus ini itu segala macam. Kalau kok anak itu masih belum mumayyiz. Kata Pak Janis siapa tadi? Iktar apa tadi? Intaha sudah selesai apa fatwa daripada Imam Al-Mutawali. Far'un ada suatu cabang hukum. Wa idza balaga dan ketika sampai siapa asobiyu anak laki-laki, nah ini ingat-ingat ini untuk kita semua. Wa idza balaga dan ketika sampai siapa asobiyu anak laki-laki, wasobiyatu dan anak perempuan sampai asro sinina kepada umur 10 tahun wajib maka hukumnya wajib apa atafriku memisah bainahu di antara anak laki-laki dan perempuan, wa baina ummihi dan antara ibunya, wa abihi dan antara bapaknya, wa akhihi dan antara saudara laki-lakinya. Di mana itu fil madoji di dalam tempat tidur. Linususi karena sudah nas Al-Quran al-warodati yang sudah sampai. Jadi kalau kita punya anak perempuan, anak laki-laki
terus umurnya sudah sampai 10 tahun, maka hukumnya wajib dipisah ketika sudah tidur, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dan andaikan kok anak-anak itu sudah umur 10 tahun, anak perempuan, itu bapaknya nggak boleh lagi tidur satu kamar dengan anak perempuannya tersebut. Nah, kalau laki-laki ya sama ibunya. Nah, andaikan kalau dia punya saudara laki-laki, anak laki-laki yang sudah 10 tahun atau anak perempuan yang sudah 10 tahun, maka wajib sudah dipisah tidurnya. Jangan sampai anak perempuan atau anak laki-laki yang sudah umur 10 tahun tidur masih dengan bapak ibunya, atau tidur masih dengan saudara laki-laki dan perempuan. Itu hukumnya haram kalau di dalam nas ini atau keterangan hukum ini. Udah paham itu maksudnya ya? Kalau anak kita perempuan atau laki-laki kok sudah umur 10 tahun, wajib dibuatkan tempat tidur sendiri-sendiri. Awar bapaknya ya ndak boleh, awar maknya ya ndak boleh, laki-laki perempuan baik saudaranya itu pun juga tidak boleh. Nah, perempuan ya sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itu hukumnya seperti itu. Wallahu, dan adapun Allah itu alamu lebih mengetahui. Jangan anaknya sudah umur 10 tahun, kadang sudah SMP, bapaknya katanya sayang masih dikelonin pula tidur. Tidak boleh, sudah haram ya. Andaikan kalau ada masih yang seperti itu, diusahakan dipisah. Dikarenakan namanya syahwat itu terkadang itu mengalahkan daripada akal. Belum kalau kok ketika tidak sadar tak padung ngigau atau macam mana, bapaknya yang ngigau, anaknya ya ngigau, ada tambah repot nanti. Anak perempuan sudah umur 10 SMP atau sudah SMA, tidur masih dengan bapaknya, nah gawat. Sama-sama ngigau, tambah repot. Ya mungkin kalau pas sadar ya nggak apa-apa. Setan itu lebih hebat menggodanya, karena dia akan menunggangi nafsu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun jalannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarin ya rabbal alamin. Itu harus diperhatikan. Andaikan masih ada, kita punya anak, nah, kalau kok belum ada kamarnya, kita buatin kamar. Pokoknya kalau kok umur 10 tahun dipisah, titik, tidak bisa ditawar lagi. Belum ada tempatnya Pak, usahakan dibuat secepat mungkin, karena sekarang kita sudah tahu bahwa hukumnya haram tidur bersama kita. Afada memberi faedah dalika kepada keterangan hukum tersebut siapa Al-Husni, Imam Al-Husni. Wa yahrumu an-nadru bil istihqari ilal muslimi, dan hukumnya haram melihat dengan menghina kepada orang-orang muslim yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.